kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan metode selisih maju. Nah, dari soal kita ketahui fx-nya, kemudian kita diminta mencari turunan pertama dan kedua fx pada interval 1-2 dan h-nya adalah 0,1 h. Ini adalah step size, artinya yang akan dievaluasi itu adalah x sama dengan 1 sampai 2, di mana x-nya itu jaraknya adalah 0,1. Jadi kita akan evaluasi di x sama dengan 1, terus 1 ditambah 0,1 dan seterusnya, nanti bertambah terus sampai 2. Oke, mungkin biar lebih praktis, kita tahu fx-nya adalah 2x pangkat x. Kemudian diketahui juga dari soal bahwa batas bawahnya yaitu a itu adalah 1 dan batas atasnya kita sebut b itu adalah 2 dan step size-nya atau h itu adalah 0,1. Nah, kemudian yang perlu kita buat kolomnya adalah yang pertama adalah i-nya. Karena kita lihat di rumusannya juga kita menggunakan i ini sama saja iterasinya, boleh juga kita sebut iterasi. Kemudian x dan kita butuh fx. Kenapa? Karena untuk mencari turunan pertama dan kedua secara numerik kita hanya membutuhkan nilai dari fungsinya saja. Begitu juga turunan keduanya, jadi tidak perlu mencari lagi menggunakan metode-metode analitik seperti yang kita pelajari di kalkulus. Oke, i-nya kita bergerak dari 0, 1 dan seterusnya. Misalnya 0 dan 1. Nah, saat i sama dengan 0, x kita adalah 1, yaitu batas bawah kita adalah 1 atau a kita. Bisa juga kita panggil dia sama dengan a. Oke. Selanjutnya pada saat i sama dengan 1, x kita tentu terupdate. Itu dengan menambahkan step size-nya. Jadi 1 ditambah h. Nah, jangan lupa h-nya dikasih $. Nah, jadi pada saat i sama dengan 1, nilai x-nya adalah 1,1. Kemudian seterusnya sampai yang terakhir adalah 2. X sama dengan 2. Kenapa? Karena batas atas kita adalah 2, B kita adalah 2. Maka I-nya bergerak dari 0 sampai 10. Nah, selanjutnya kita akan evaluasi setiap nilai X ini di nilai fx-nya ya. Nah, kita substitusikan 2 dikali X dikali eksponensial dari X. Nah, kita tinggal klik 2 kali bisa. Nah, inilah nilai-nilai fx-nya untuk setiap X dari 1 sampai 2. Kemudian untuk mencari turunan pertama, yang kita butuhkan adalah f1 dikurang f0 dibagi h. Jadi nilai f pada x selanjutnya dikurang x pada saat ini. Nah, kalau kita mau hitung f aksen x yang satu ini, artinya apa? Kita membutuhkan nilai fx pada x i1 dikurang f pada saat i-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita butuh
F saat 1,1 dikurang F pada saat X-nya bernilai 1. Terus dibagi dengan H, step size-nya. Jangan lupa step size-nya dikunci, kemudian enter. Nah, untuk tahu turunan pertama di X sama dengan 1,1, maka kita akan membutuhkan, iya benar, Fx saat 1,2 dikurang F saat 1,1 dibagi H. Nah, jangan lupa H-nya dikunci. Nah, begitu seterusnya bisa kalian drag ke bawah. Oke, nah hati-hati, seharusnya di sini adalah nilainya tidak ada. Kenapa? Karena untuk mencari turunan pertama di X sama dengan 2, maka kita membutuhkan Fx pada saat lebih dari 2, misalnya 2,2 dikurang 2 baru dibagi H. Sedangkan di sini kan kita tidak tahu ya, karena intervalnya hanya sampai 2, maka turunan pertama di X sama 2 ini tidak bisa kita cari menggunakan metode selisih maju. Nah, kemudian ini adalah hasil dari turunan pertama numerik menggunakan metode selisih maju pada interval 1 sampai 2. Nah, selanjutnya seperti apa error atau selisih yang menunjukkan apakah hasil perhitungan kita ini sudah baik atau belum. Nah, biasanya itu dibandingkan dengan hasil dengan metode analitiknya. Yang namanya error itu akan baik apabila nilai analitik dikurang nilai numerik itu nilainya ada di antara 0 sampai 1 ya. Nah, jadi kalau semakin mendekati 0 berarti semakin baik. Sedangkan kalau mendekati 1 atau semakin besar itu nilainya bisa dikatakan tidak baik atau tidak bagus. Nah, untuk kita mengecek errornya, kita bisa menggunakan cara ini. Kita bisa cari F aksen X dengan nilai eksaknya. Ini kan karena pakai numerik, ini namanya hampiran. Sedangkan untuk yang eksak itu kita bisa mencari dengan kita turunkan ini menggunakan UV. Nah, turunannya itu adalah, bisa dibuka lagi buku kalkulusnya, yaitu 2x E pangkat X ditambah 2E pangkat X. Oke. Nah, bisa kita substitusikan sekarang. Nah, kalau ini, kalau eksaknya, mencari turunan pertamanya itu yang kita libatkan adalah nilai X-nya, bukan nilai Fx. Itu bedanya ya, kalau hampiran kita pakai Fx, kalau eksak kita pakai nilai X. 2 dikali X dikali eksponensial dari X ditambah 2 dikali eksponensial dari X juga. Bisa kita enter dan tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini kita bisa mencari errornya. Nah, biasanya mencari error itu kita pakai nilai mutlak, kita sebut ABS, dari nilai eksak dikurang nilai hampirannya 0,8. Karena nggak bisa kita hitung ya, karena ininya kosong.
Oke, ini adalah error yang dihasilkan. Turunan kedua, kita bisa melihat rumus dari turunan numerik metode selisih maju. Yang kita butuhkan adalah untuk mencari yang kedua di XI, kita butuh XI plus 2, XI plus 1, dan juga XI. Berarti kalau saya mau tahu nilai turunan kedua dari X sama dengan 1, maka saya butuh juga data X sama dengan 1,1 dan X sama dengan 1,2. Jadi rumusnya adalah F 2 dikurang 2 dikali F1 ditambah F0. Oke, sebelumnya kita kasih kurung dulu ya. Kemudian dibagi dengan tutup kurung lagi H kuadrat pangkat 2. Jangan lupa B-nya dikunci untuk H. Oke, kemudian kita tutup kurung 18,65. Tinggal drag ke bawah. Nah, kita hanya bisa berarti dengan metode selisih maju ini pada interval 1 sampai 2 hanya bisa memperoleh ini tidak bisa. Oke, ini juga tidak bisa. Oke, paling batasnya sampai sini. Kenapa? Karena untuk tahu titik X sama dengan 1,8 kita butuh 1,9 dan 2. Dan kalau kita mau cari turunan kedua di X sama dengan 1,9 itu kita tidak punya datanya di 2 dan iterasi selanjutnya. Oke, nah beginilah cara mencari turunan pertama dan juga kedua pada fungsi 2x pangkat x dan intervalnya diberikan. Nah, silahkan dicoba-coba. Kalau misalnya kasusnya kita diminta untuk mencari turunan pertama ataupun kedua pada suatu fx dengan ditentukan nilai x-nya, misalnya 1,9 dan h-nya misalnya 0,01. Nah, sebenarnya gampang, kita kan ingat ya pokoknya kalau selisih maju yang dibutuhkan adalah nilai saat ini dengan nilai satu langkah setelahnya. Jadi kalau misalnya kita ada di XI, maka kita butuhkan data XI plus 1 dan juga data saat XI. Kalau misalnya saya butuh X sama dengan 1,9, maka ini adalah kan kita butuh, saya ulangin lagi, untuk mencari turunan pertama di XI kita butuh XI dan juga XI plus 1. Nah, X-nya adalah yang kita punya adalah diminta cari adalah 1,9. Kemudian berarti XI plus 1-nya atau X setelahnya adalah 1,9 ditambah dengan 0,01 H-nya. H-nya di sini belum ditulis H-nya ya. Oke, kita tulis dulu. H-nya adalah 0,01. Oke, sekarang kita tinggal sama dengan ini ditambah H-nya. Oke, 1,91. Nah, berarti fx-nya adalah 2 dikali X dikali lagi eksponen X. Enter. Kemudian hampirannya itu berarti saat X sama dengan 1,9 itu adalah saat X
sama dengan 1,91. Selanjutnya kasih kurung dulu, dikurang X di 1,9 dibagi dengan H-nya adalah 0,1. Kita tinggal enter. Nah, kalau misalnya ditanyanya berapa turunan fungsi berikut di X sama dengan 1,9, maka secara hampir kita bisa dapat nilainya adalah 3,9. Oke. Nah, kita bisa cari juga ini nilai eksaknya di 1,9 adalah 3,8. Ini bisa kita pakai. Aksen eksaknya kita copy saja dari sini. Oke, ini sudah ya. Lebih dari jadi 18 berarti yang ini. Nah, errornya adalah sama dengan absolut dari, boleh dibalik sama aja, kalau absolut dia akan selalu nilai positif. Jadi error itu adalah nilai hampiran dikurang nilai eksak 0,2. Kalau kita bandingkan nih, tadi kita udah nyari juga, misalnya kita membandingin yang nilainya di sini dengan nilai yang di sini, maka bisa kita lihat ternyata errornya lebih kecil ya yang di sini. Nah, jadi di saat ini kita yang tadi kita ambil H-nya 0,1, yang ini adalah 0,01. Artinya semakin kecil pengambilan hak kita, maka nilainya akan semakin baik. Kenapa dikatakan semakin baik? Karena dia semakin kecil errornya, itu menandakan bahwa dia semakin dekat dengan solusi eksaknya. Itu solusi sebenarnya. Demikianlah penjelasan metode selisih maju. Ya, bisa kita katakan bahwa dengan metode selisih maju kita cukup punya data FI plus 1 dan FI aja gitu ya. Oke, terima kasih.